Shalom. Hari ini kita juga akan merenungkan kitab Mazmur. Teksnya 128 dan 129. Paragraf pun juga sudah dibagikan dengan pasal-pasal ini. Pasal pertama 128 ayat 1 sampai 6. Setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya itu akan berbahagia. Mereka akan memakan hasil dari tangannya, akan banyak anak dan cukup panjang umurnya. Paragraf yang keduanya pasal 129 ayat 1 sampai 8. Sekalipun orang fasik menyesatkan orang-orang, mereka tidak dapat mengalahkannya dan mereka tidak diberkati. Kesimpulannya, pemazmur menyanyikan berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mereka akan memakan hasil jerih payah tangannya, istrinya akan melahirkan anak-anak cukup banyak, dan umur mereka akan cukup panjang sampai melihat anak-anak dari anak-anaknya. Pemazmur berkata lagi, sekalipun orang fasik menyesatkannya sejak masa muda, mereka tidak dapat mengalahkannya. Mereka mengganggu pemazmur sampai di atas punggungnya pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tetapi mereka lebih dulu akan dibinasakan seperti lumpur di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut, dan siapapun tidak berkata kepada mereka, berkat Tuhan atas kamu. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan akan memberkati orang yang takut akan Tuhan supaya mereka melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Kedua, Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Di hadapan Tuhan ada dua jenis orang benar, itu orang yang takut akan Tuhan dan orang fasik. Kalau begitu, ajaran bagi kita. Pertama, setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya itu akan diberkati dan berbahagia. Mereka akan dicukupi makanan, kandungan, dan akan panjang umur. Kedua, kita akan makan hasil jerih payah tangan kita sesuai dengan usaha kita. Ketiga, orang-orang fasik tetap menyesatkan orang-orang. Keempat, orang fasik tidak dapat mengalahkan orang benar, melainkan mereka sendiri kalah dan tidak diberkati mereka yang membenci Sion. Ini Sion maksudnya membenci Tuhan, akan mendapat malu dan akan mundur. Aplikasinya. Pertama, hidup dengan takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Harus turut semua peraturan dan tunjukan Tuhan. Kedua, usaha dengan setia. Kita akan memakan hasil jerih payah tangan kita. Ya, banyak orang berpikir kita dapat berkati di luar kesetiaan kita. Maksudnya, sekalipun kita tidak usaha, dapat hasil atau dapat berkat dari Tuhan sepertinya supernatural. Namun itu bukan berkat dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Namun kita akan memakan hasil jerih payah tangan kita sesuai dengan usaha kita. Itu penting. Ketiga, jangan menyesatkan orang-orang. Harus membimbing sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Ya, sekalipun disebutkan hamba Tuhan, kalau mereka membimbing orang-orang di luar firman, itu menyesatkan orang-orang, dan mereka lah orang fasik. Kita harus membimbing sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan saja. Keempat, jangan usaha mengalahkan orang lain, dan jangan membenci Tuhan dan peraturan Tuhan. Hargailah orang-orang yang Tuhan kasihi. Kita hanya menghargainya
orang-orang yang Tuhan kasihi dan orang lain siapapun, dan harus menghargainya perintah peraturan Tuhan. PR praktek untuk hari ini, percaya akan kita memakan hasil jerih payah tangan kita sesuai dengan usaha kita. Harus melihatkan kesetiaannya dan melihatkan kesetiaan kepada Tuhan dan kepada sesama supaya menjelaskan janji Tuhan. Ini penting. Janganlah berharap diberkati di luar usahanya. Kita dapat semua hasil di dalam kesetiaan kita dan usaha kita. Inilah berkat dari Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.